Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai peta Karnav atau KMap sekaligus dengan proyek rangkaian digital kombinasional dengan menggunakan KMap berupa traffic light. Sebelum menuju pada proyek rangkaian digitalnya, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang KMap atau peta Karnav. Next slide. Baik, di sini terdapat nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Nadia Putri Anggraini dengan NIM 042, Nina Amelia dengan NIM 043, Amir Ghazali dengan NIM 044, lalu ada Nilam Cahya Kusuma Tias dengan NIM 045, kemudian ada Sofai Sandi Langit dengan NIM 046, kemudian Ana Zuina Ulfa dengan NIM 047, dan yang terakhir Ilman Hati Asari dengan NIM 048. Baik, di sini merupakan pokok bahasan yang kami ambil, yaitu yang pertama KMap 3 variabel, KMap 4 variabel, KMap 5 variabel, dan yang terakhir KMap 6 variabel. Belum menuju pada 4 pokok bahasan ini, akan dijelaskan mengenai pengertian dari KMap atau peta Karnav yang akan dijelaskan oleh Ana Zuina Ulfa. Kepada Ana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pengertian dari peta Karnav itu sendiri atau kita sebut dengan Karnav Map atau KMap adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Boolean di mana dengan cara pemetaan yang ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika yakni bernama Maurice Karnav pada tahun 1953. Peta Karnav itu sendiri digunakan sebagai cara untuk menyederhanakan persamaan logika, di mana secara grafis atau dapat pula dipandang sebagai metode untuk mengubah suatu tabel kebenaran ke dalam rangkaian logika yang sesuai secara sederhana dan rapi. Di mana pada prinsipnya metode peta Karnav ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan banyak variabel masukan, tapi secara praktis hanya efektif atau terbatas hanya untuk 6 variabel saja. Di mana langkah-langkah dalam pemetaan KMap secara umum itu sendiri, yakni yang pertama dengan menyusun aljabar Boolean terlebih dahulu, yang kedua untuk menggambar rangkaian digital, yang ketiga membuat tabel kebenaran, yang keempat merumuskan tabel kebenaran, dan yang terakhir yakni memasukkan rumus tabel kebenaran ke KMap. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Selanjutnya mengenai KMap 3 variabel. Next slide. Nah, di KMap 3 variabel ini terdapat 2 jenis, yakni KMap SOP dan KMap POS. KMap SOP yakni mengelompokkan minterm dengan minterm bernilai 1 yang saling berdekatan yang hanya mempunyai perbedaan di satu variabel saja yang membentuk rangkaian AND dan OR. Nah, minter ini sendiri yakni perkalian atau pemberian logika N kepada beberapa variabel yang ditampilkan dengan fungsinya yang memberikan minter yang dijumlahkan atau diberikan logika OR yang disebut dengan SOP. Kemudian yang kedua yakni KMap POS atau KMap POS yang mengelompokkan maxterm dengan maxterm yang bernilai 0 yang saling berdekatan yang membentuk suatu rangkaian OR N minimal. Nah, di sini merupakan penjumlahan atau perkalian logika OR kepada beberapa variabel yang ditampilkan yang fungsinya akan memberikan maxterm yang dijumlahkan atau diberikan logika N minimal. Next slide. Langkah-langkah untuk menggunakan KMap 3 variabel yakni yang pertama, mengkonversikan persamaan Boolean yang diketahui ke dalam bentuk persamaan SOP-nya dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai alat bantu. Kemudian, menggambarkan KMap dengan jumlah sel 2 pangkat N atau 2 pangkat jumlah variabel inputnya. Kemudian yang ketiga, mengisi sel KMap sesuai dengan minterm pada tabel kebenaran. Yang keempat, mengcover minterm bernilai 1 yang berdekatan atau mengkelompokkan tiap tabelnya, yakni
Hanya minterm yang berdekatan secara variabel atau horizontal yang boleh di-cover. Dan yang kedua, jumlah minterm berdekatan yang boleh di-cover adalah 2, 4, 8, 16, dan 32. Dan yang terakhir, membuat persamaan SOP baru sesuai dengan hasil pengcoveran minterm. Next slide. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai K-map 4 variabel. Next. Pada K-map 4 variabel, variabel yang digunakan terdapat 4, misalnya variabel A, B, C, dan D. Untuk desain pemetaan K-map 4 variabel dapat dibentuk dengan dua cara seperti pada gambar. Nah, dapat dilihat pada gambar ada model 1 dan model 2. Nah, hal yang membedakan antara model 1 dan model 2 yaitu penulisan map value-nya, di mana pada model 1 yaitu map value-nya dituliskan secara horizontal, sedangkan model 2 dituliskan secara vertikal. Nah, variabel dengan tanda bar atau aksen itu ditulis dalam keadaan 0, sedangkan tanpa bar atau aksen yaitu dalam keadaan 1. Next. Nah, desain pemetaan K-map 4 variabel, nah itu dapat dituliskan dengan dalam keadaannya atau dengan abjadnya. Nah, dari gambar di atas dapat dituliskan bahwa dalam 0 kotak terlingkup 0 atau keadaan low, 1 kotak terlingkup pi 4 variabel output, 2 kotak terlingkupi 3 variabel output, 4 kotak terlingkupi 2 variabel output, 8 kotak terlingkupi 1 variabel output, sedangkan 16 kotak terlingkupi 1 atau dalam keadaan high. Next. Langkah untuk mengerjakan peta Carnot 4 peubah atau 4 variabel yaitu yang pertama dengan menggambarkan peta Carnot-nya. Nah, untuk K-map 4 variabel dapat memasukkan 2 variabel di rusuk tegak dan 2 variabel di rusuk mendatar seperti pada gambar. Next. Kemudian menentukan daerah minterm. Nah, daerah minterm sendiri adalah sebuah daerah di dalam K-map yang berisi nilai 1 yang bertetangga, di mana keanggotaan sebuah daerah minterm berisi 2 pangkat n, di mana n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sehingga keanggotaan wilayahnya bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, untuk melukiskan daerah minterm ini bisa secara vertikal atas bawah atau secara horizontal. Nah, untuk menggambar daerah ini tidak boleh secara diagonal. Nah, ini adalah contoh untuk menggambarkan daerah minterm. Next. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan di daerah minterm. Nah, setelah menggambar daerah minterm, nah proses berikutnya adalah menentukan persamaannya. Nah, kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah minterm tersebut. Nah, konsistensi yang dimaksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel daerah mintermnya. Next. Selanjutnya, contoh dalam menyelesaikan soal untuk K-map 4 variabel. Nah, di sini sudah terdapat yaitu untuk outputnya Y. Nah, cara menentukannya yaitu dengan melihat pemetaan yang berisi angka 1 tersebut. Nah, K-map memungkinkan terdapat daerah yang harus dibagi menjadi beberapa daerah sesuai dengan pada yang telah ditentukan. Nah, pada soal ini dibagi menjadi 2 daerah, yaitu yang pertama daerah yang berpola vertikal dan daerah yang berpola persegi. Nah, sehingga persamaan yang didapat dari garis biru yang melingkup adalah, nah untuk yang pertama, daerah vertikal yaitu dapat dituliskan untuk persamaannya. Nah, kemudian setelah dituliskan yaitu menyeleksi variabel yang sama.
Nah, kemudian untuk daerah yang kedua sama halnya dengan daerah pertama, yaitu setelah menuliskan persamaan, kemudian menyeleksi variabel yang sama. Nah, setelah menyeleksi variabel yang sama, didapatkan penyederhanaannya didapat. Next. Selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Kmap 5 variabel. Peta Kernok untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada dua buah peta, 4 variabel yang disambungkan. Pada peta Kernok 5 variabel, M31 akan berdekatan dengan M30, M15, M29, dan M23. Berikut ini adalah contoh soal dari 5 variabel. Contoh soal, carilah fungsi sederhana dari pertanyaan di bawah ini. Baik, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kmap 6 variabel. Kmap 6 variabel merupakan Kmap kompleks yang dapat divisualisasikan dengan 6 variabel Kmap. Nah, 6 variabel ini membentuk 64 minterm, sehingga pada Kmap 6 variabel terdapat 64 sel. Pada Kmap 6 variabel, sel-sel berdekatan satu sama lain ke segala arah dalam 3 dimensi. Sel atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang berdekatan satu sama lain secara bersamaan. Seperti pada gambar tersebut, Kmap 6 variabel dibuat dari 4 Kmap 4 variabel. Variabel A di sisi kiri terdiri dari 2 Kmap berbentuk baris horizontal atau row-wise. A sama dengan 0 untuk 2 Kmap atas dan A sama dengan 1 untuk 2 Kmap bawah. Variabel B yang berada di sisi atas Kmap ini terdiri dari 2 Kmap berbentuk kolom vertikal atau column-wise, dengan B sama dengan 0 untuk 2 Kmap kiri, dan B sama dengan 1 untuk 2 Kmap kanan. Divisualisasikan Kmap 4 variabel ini sebagai satu persegi. Kmap ini berdasarkan satu sama lain secara horizontal dan vertikal, tetapi tidak secara diagonal karena sel-sel ini memiliki perbedaan 1 bit. Grup di antara Kmap ini harus dibuat seperti pada Kmap 5 variabel, tetapi tidak dapat membuat grup di antara Kmap diagonal. Salah satu contoh pengelompokan dalam Kmap 6 variabel adalah pengelompokan 16 minterm. Seperti pada gambar tersebut, kelompok 16 minterm antara 4 Kmap karena semuanya berdekatan. Visualisasikan Kmap ini berada di atas antara satu sama lain. Pada contoh tersebut terdapat 5 kelompok yang terdiri dari 4 minterm, dan perlu diketahui bahwa minterm yang berada pada Kmap diagonal membentuk kelompok yang berbeda karena tidak bersebelahan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman mengenai peta Karnav atau Kmap. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai proyek rangkaian digital kombinasional menggunakan Kmap berupa traffic light yang akan dijelaskan oleh Sofoy Sandilangit. Kepada Sofoy, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari Kmap, yaitu traffic light. Oke, untuk proyek traffic light ini, kami memanfaatkan peta Karnav 4 variabel yang kami gunakan. Nah, sebelum masuk ke proyek traffic light-nya, sebelumnya kita harus tentukan terlebih dahulu yang dinamakan aljabar boolean atau indikator-indikatornya yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di traffic light. Yang pertama adalah lampu hijau.
Di sini kita akan memanfaatkan variabel X untuk menghidupkan lampu warna hijau pada traffic light. Nah, beberapa kombinasi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan nyala lampu warna hijau. Yang pertama di sini adalah kombinasi 0, 0, 0, 0, kombinasi 0, 0, 0, 1, kombinasi 0, 0, 1, 0, dan juga kombinasi 0, 0, 1, 1. Nah, kombinasi ini nantinya akan kita bawa ke dalam peta karnaf 4 variabel. Nah, akan didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi untuk nilai 0, misal untuk di baris pertama 0, 0, 0, 0, itu akan terbaca nilainya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Selanjutnya dengan nilai B yang bernilai 1, maka untuk nilainya A aksen, B aksen, C aksen, dan juga D. Sama seperti selanjutnya, untuk nilai A0, B0, C1, D1, maka A aksen, B aksen, C, D. Dan yang terakhir, untuk nilai C aksen, maka A aksen, untuk nilai C yang bernilai height atau 1, maka A aksen, B aksen, C, D aksen. Setelah kita temukan untuk peta karena 4 variabelnya lampu hijau, kita akan tentukan aljabar booleannya. Penentuan aljabar boolean ini kemudian kita sederhanakan. Dan proses penyederhanaan itu akan dijelaskan oleh Mbak Nilam. Kepada Mbak Nilam, saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Sofoy. Nah, untuk penyederhanaan aljabar boolean komputasi ini menggunakan postulat Huntington, yaitu yang pertama closure, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, apabila pada peta Carnot lampu hijau, fungsi booleannya yakni X sama dengan A komplement, B komplement, C komplement, D komplement, plus A komplement, B komplement, C komplement, D, plus A komplement, B komplement, C, D, plus A komplement, B komplement, C, D komplement. Apabila didistributifkan, disederhanakan, karena di setiap sukunya memiliki A komplement, B komplement, maka dikeluarkan menjadi A komplement, B komplement, buka kurung, C komplement, D komplement, plus C komplement D, plus CD, plus C, D komplement. Nah, untuk lebih sederhana lagi, maka C komplement dikeluarkan di masing-masing suku, sehingga A komplement, B komplement, C komplement, D komplement plus D, plus C dalam kurung D plus D komplement. Menurut postulat Huntington, di mana D komplement plus D sama dengan 1. Maka fungsinya menjadi A komplement, B komplement, C komplement kali 1 plus C1. Nah, kembali seperti yang di awal, di mana A komplement plus A sama dengan 1, maka C komplement plus C sama dengan 1. Sehingga rumus untuk peta Carnot lampu hijau, rumus booleannya menjadi X sama dengan A komplement, B komplement. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Sofoy. Ya, terima kasih. Untuk penjelasan boolean algebra dan penyederhanaannya, itu akan berlaku sifat yang sama nantinya pada boolean algebra komputasi untuk warna kuning dan juga warna merah. Jadi proses penyederhanaan itu tadi akan berdampak dan bermanfaat ketika kita akan membuat suatu proyek seperti traffic light. Langsung saja saya akan tunjukkan proyek traffic light di Multisim. Nah, jadi untuk proyeknya seperti ini. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk komponen-komponennya yang diperlukan untuk proyek Multisim traffic light ini adalah PCC sumber sebesar 5 volt sebanyak 2. Yang kedua ada saklar. Selanjutnya ada hambatan.
sejumlah 2, dan juga ada ground. Selanjutnya ada inverter node sejumlah 2, dan kemudian ada gerbang logika N sebanyak 4 buah, dan gerbang logika OR sebanyak 1 buah, dan juga yang terakhir ada traffic light-nya ini sejumlah 1. Oke, sebentar, saya akan coba share layar. Nah, tadi sudah kita lihat di Excel bahwa untuk aljabar booleannya adalah X sama dengan A aksen B aksen. Di sini fungsinya adalah fungsi perkalian. Jadi ketika kita masuk ke multiply, kita ingat ini ada inverter node. Apabila itu nilainya komplement, maka kita akan masukkan nilai dari N. N itu adalah perkalian. Ingat kembali itu perkalian. Jadi kita masukkan ke input inverter node karena ada nilai komplement. Kita masukkan di salah satu, U1-nya ini masuk ke inverter node, dan yang selain itu, yang kedua, kita masukkan ke inverter node. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita akan coba aplikasikan. Nah, sudah muncul di sini tanda lampu warna hijau. Jadi kita kembali ke Excel, kita lihat ke persamaan atau indikator yang bisa menjadikan warna lampu hijau itu nyala tunggal hijau, itu bisa dengan kombinasi 000, kombinasi 0001, dan kombinasi itu bisa menjadikan warna hijau. Nah, itu tadi kombinasinya cukup kompleks. Setelah disederhanakan, kombinasi ini nanti bisa untuk memunculkan warna hijau dengan hanya indikator X, A komplement, B komplement. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke warna kuning. Untuk warna kuning ini ada sedikit lebih banyak lagi untuk gerbang logika yang digunakan, sehingga dapat memunculkan indikator 1 di warna lampu kuning. Nah, setelah kita lihat di sini, untuk tabel kebenarannya, kita langsung lanjut ke peta Karnav dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari peta Karnav ini kita konversikan kembali ke boolean algebra komputasinya, didapatkan nilai Y sama dengan A komplement B, C komplement C komplement, ditambah A komplement B, C komplement D, ditambah A komplement B, C, D, ditambah A komplement B, C, D komplement, selanjutnya ditambah A, B komplement C komplement D komplement, ditambah A, B komplement C komplement D, ditambah A, B komplement C, D, ditambah A, B komplement C, D komplement. Karena ini sangat panjang untuk aljabar booleannya, kita kembali lakukan penyederhanaan sehingga nantinya akan didapatkan nilai Y sama dengan A komplement B ditambah AB komplement. Nah, fungsi ini kita akan bawa ke multiply, ke rangkaian. Kita ingat di sini ada OR perkalian, ada N perkalian, A inverter B ditambah. Nah, kalau ada ditambah ini, kita perlukan gerbang OR. Nah, nanti ada dua fungsi N, ya, ada dua fungsi N, dan dua fungsi ini tadi dijumlahkan, jadi kita lewatkan gerbang OR. Oke, kita stop dulu. Ke Excel, kita lihat A komplement B. Kita lihat di sini A komplement B. Nah, kita lihat di fokus N2.
di sini untuk inputnya kita masukkan ke inverter node jadi A komplement, dan kemudian untuk B-nya kita lewatkan di sebelum node, artinya kita tidak lewatkan ke inverter atau tidak kita balik seperti itu. Selanjutnya yang kedua, di sini ada dengan U6 ya, dan yang ini kita fokuskan di sini adalah A, B komplement. Jadi A-nya kita tidak lewatkan di inverter atau pembalik. Sementara untuk B komplement yang kita lewatkan ke inverter. Jadi kita dapatkan nilai A, B komplement. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jadi kita output dari masing-masing itu tadi kita masukkan ke OR. Untuk mendapatkan nilai traffic light warna kuning bisa menyala. Jadi kita coba jalankan. Nah, ketika salah satu menutup, entah itu switch 1 atau switch 2 kita tutup, akan muncul warna kuning. Secara sederhana. Oke. Dan lanjut untuk yang terakhir adalah warna merah. Fokus ke warna merah, ini tabel kebenarannya. Kemudian kita lanjutkan ke peta Karnaugh warna merah, itu nanti munculnya di bagian sini. Fokus di sini. Dan untuk aljabar booleannya adalah Z sama dengan A, B, C, komplement B, komplement, ditambah A, B, C, komplement B, ditambah A, B, C, D, ditambah A, B, C, D, komplement. Dan itu nanti akan disederhanakan sehingga akan muncul nilai Z sama dengan AB. Karena nilai Z sama dengan AB, dua-duanya kita tidak masukkan ke inverter atau kita tidak lewatkan ke inverter. Kita tidak lewatkan ke inverter. Nah, oke, baik, kita coba play. Dan ketika posisi dimatikan seluruhnya, maka yang terjadi adalah lampunya menyala warna merah. Sebenarnya peta Karnaugh ini sangat berfungsi untuk menyederhanakan dari rangkaian-rangkaian yang tadinya memiliki banyak sekali indikator atau aljabar bentuknya itu sangat banyak. Kita sederhanakan, nantinya akan bisa menjadi sederhana ini untuk dimanfaatkan ke proyek traffic light ini. Jadi Karnaugh map atau peta Karnaugh 4 variabel itu sangat berguna sekali untuk menyederhanakan rangkaian yang cukup panjang tadi atau gerbang logika yang sangat panjang tadi dibentuk sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk proyek mengenai traffic light. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Sopoy Sandilangit atas penjelasan lengkapnya mengenai proyek rangkaian digital kombinasional berupa traffic light. Ya, itulah penjelasan mengenai materi K-map atau peta Karnaugh sekaligus dengan proyek rangkaiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.